Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyaallah muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, segala puji dan puji syukur senantiasa diucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memuji atas limpahan berkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian selawat beriring salam senantiasa diucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selamat beriring salam-Mu, tambahan berkah dan nikmat-Mu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah yang diberikan kepada kita jemaah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat sehat, nikmat keperluan dan yang lainnya. Maka ini harus disyukuri dan harus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yaitu kitab Bulughul Maram. Kemudian kita ambilkan dari Babul Jami, bab tentang permasalahan adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang kemarin sampai yang mana? Ada yang bisa cerita? Kita sudah membahas tentang masalah min akbaril kabair, yakni syatmu rajulu walidayhi, seorang laki-laki yang dia mencela orang tua. Sudah. Kemudian la yajuzu lil muslimin an yajra akhahu fawqatan, tidak boleh seorang mukmin dia menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Kullu ma'rufin sadaqah. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-1256 atau beberapa hadis tentang permasalahan adat yang dituliskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala. Maka beliau menyebutkan dalam kitabnya Bulughul Maram, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, segala atau setiap ma'ruf atau kebaikan itu bernilai sedekah insyaallah Jalla Jalaluhu. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu
seorang istri dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh suaminya, maka itu adalah pahala. Maka ucapan yang baik itu adalah pahala. Engkau menolong seseorang untuk engkau mengangkatkan badannya ke atas kendaraannya juga pahala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan amalan kebaikan, walaupun amalan itu kecil menurut orang lain. Walaupun amalan itu adalah tidak ada apa-apanya di sisi orang lain. Mana di antara amalan yang ringan, yang ternyata amalan tersebut memiliki pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walau antal di wajib Allah. Walaupun engkau ketika bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu, engkau mengucapkan Assalamualaikum, kemudian engkau berjabat tangan, dan ini adalah amalan-amalan yang sedikit, tetapi itu akan membuat orang akan berbahagia. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi itu pula disebutkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan walaupun sangat sedikit, walaupun setiap kali engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah gembira. Ternyata bertemu dengan saudara kita dengan wajah gembira itu adalah pahala. Apalagi dia adalah orang-orang yang di dekat kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, maka lebih wajib kita berbuka ceria dan berceria. Apa permasalahan mereka? Ini adalah ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita bersama sahib kita bertemu, berjabat tangan, bermuka gembira, ceria. Ketika bertemu dengan istri kita pengen ngomel-ngomel, maka jangan sampai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jangan sampai kalian meremehkan suatu kebaikan walaupun untuk bertemu dengan wajah gembira kepada diri. Terutama adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa mengamalkan suatu amalan yang sedikit tapi terus menerus, dan itu adalah amalan yang paling baik di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbu amali indallahi abwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi dia terus menerus, senyum terus. Tapi kadang-kadang kita tidak semua kita mudah senyum. Ya semua kita mudah memberikan senyuman kepada saudara kita. Maka kita harus latih. Kita harus latih. Ada dulu awal-awal jemaah sudah terus senyum sama orang lain. Akhirnya Anda berusaha setelah dapat hadis ini, Anda senyum di depan kaca. Gimana caranya kalau ketemu sama orang itu, walaupun tidak senyum, buka senyum. Maka diangkat sedikit. Senyum, orang senyum. Padahal lagi marah, dan tidak ada masalah dan terus. Dan memang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memang ada masalah jangan tampakkan kepada orang lain. Tapi yang kita tampakkan adalah wajah yang berseri-seri, wajah yang dimana menunjukkan bahwasanya engkau menempatkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diajarkan. Kemudian dengan amalan-amalan yang lain. Maka jelas amalan yang kecil saja ketika kita amalkan, Allah Rabbul Alamin akan memberikan pahala yang besar. Maka semakin banyak amalan yang kita lakukan, itu pun akan lebih utama. Tapi ingat harus dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena sesuatu itu atau amal soleh itu tidak akan berguna kalau dia tidak berhubungan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu wa anhu, dan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabahta mawqatan fa'akthir ma'aha. Kalian kalau di rumah lagi masak yang berkuah, kalau di rumah kalian lagi masak daging, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'at
perbanyak air. Wa ta'ahad jironaka, kemudian bagi kepada tetangga. Jangan sampai terkadang kita lagi masak-masak wangi, masya Allah luar biasa bangunnya. Tetangga kita tahu orang miskin butuh makan, nanti aja kita tidak kasihkan mereka makan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengasihkan orang makan itu pahalanya besar. Apalagi kalau dia adalah orang yang membutuhkan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau duduk lagi di hadapan para sahabat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maukah kalian aku kabarkan amalan yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Amsus salam bainakum, engkau tebarkan salam di antara kalian, wasilul arham, sambung tali silaturahmi kalian, wa at'imut ta'am, kasihkan orang makan. Siapa mereka yang membutuhkan makan, kamu kasihkan. Gak perlu banyak. Ada tetangga lagi masa kuat kita nih, banyak orang dagingnya cuma satu atau dua. Dan kita yang dikasih ya syukur. Kadang-kadang kita kalau dikasih juga ada syukur. Di masak daging, masak dikasihkan pulang. Wah, yang nggak ada daging, kita berarti mereka sudah syukur ini mata Allah itu ada orang berbuat baik. Dan perbuatan dari seseorang itu harus kita terima dengan lapang dada dan ikhlas. Sama juga kalau ada orang yang memberikan menggunakan minyak wangi sekedar orang jadi rasa terima kasih kita kepada mereka. Dan bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang memberikan kalian minyak wangi, wal saja dan bahkan bantal pakai timun, ambil, jangan tolak kalau tersebut. Karena ternyata memberikan kebahagiaan kepada orang yang memberikan kita itu adalah pahala. Walaupun seandainya antum tidak butuh dengan makanan tersebut, walaupun seandainya antum tidak butuh dengan makanan tersebut, misalnya antum tidak suka makan daging kambing, ada orang datang masya Allah dimasaknya antum daging kambing, jangan tolak, ambil dia. Kalau antum tidak suka makan, kasihkan ke orang lain. Kenapa? Untuk memberikan kemuliaan kepada saudara kita yang memberikan hal tersebut. Dan dalam agama Islam mengajarkan hal tersebut. Maka agama Islam adalah agama yang luar biasa, yang dia mengajarkan kita untuk saling menyambung tali ukhuwah Islamiyah kita. Apalagi orang yang menyuai, maka hendaknya dia untuk saling menyambung tali silaturahmi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa at'imut ta'am, engkau kasih orang makan, wa shallu bil laili wan nasu niyam, engkau sholat di malam hari ketika manusia lagi pada tidur ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tadkhulul jannata bis-salam, kalian akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan selamat. Salam, jangan pada silaturahmi, kasihlah orang makan, sholat tengah malam. 4 amalan itu adalah amalan yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Walaupun satu anda berjaga setiap ketemu dengan sahabat antum sama, dia menjawab dan yang mau nggak menjawab terserah dia gimana. Dan ini adalah perbuatan yang makruh. Karena kita mendoakan kebaikan kepada dia. Assalamualaikum, semoga keselamatan, kebaikan, rahmat Allah Jalla untuk dia jawab, dia nggak salah. Dia nggak jawab, dia nggak salah, nggak jadi apa-apa. Jadi itu adalah perbuatan baik. Ternyata dengan mengucapkan hanya salam saja kepada orang lain, tadkhulul jannata bis-salam, engkau akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan para muslim. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan kalian sampai meremehkan suatu kebaikan, walaupun seandainya engkau memasak kaki kambing, kemudian engkau kasihkan dia potongan kakinya kepada tetangga. Jangan remehkan hal tersebut. Jangan meremehkan. Karena itu adalah kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya juga yang semua dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa al-mu'min kurbatan min kurabi dunya atau min kurabi
nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Barang siapa di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia membebaskan dari seorang mukmin suatu kesempitan dari kesempitan dunia, maka niscaya Allah akan membebaskan kalian dari kesempitan akhirat. Banyak orang susah pahalanya dibalas ya. Bahkan Allah Jalla tidak segan-segan dikasihkan kita di dunia pula. Di dunia pula. Antum lihat ada orang susah, sangat membutuhkan bantuan, antum bantu. Atau mungkin antum punya duit, antum bersaudara, ada orang masya Allah kelaparan. Sebenarnya antum butuh duit tersebut, antum kasihkan dia ikhlas karena Allah Jalla, maka antum akan dimudahkan di akhirat ya Allah. Bahkan tidak jarang kita lihat ada orang-orang yang langsung diganti di dunia ini. Itu pernah terjadi sama kita di sini. Kita lihat ada orang tua sudah membutuhkan duit tersebut. Kita lihat masya Allah duit kita sudah pas-pasan cuma 50.000, kita kasihkan. Padahal butuh untuk beli lauk. Kalau memang ada lauk kita punya tambahan. Tapi itu memang sebenarnya itu terakhir 50.000. Kita kasihkan sama orang yang membutuhkan tersebut. Karena kita lihat bukan sekali dia makanan dan sebagainya. Belum nyampe rumah cuma Allah Jalla itu berarti dia 6 kali lipat. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita kemudian mengatakan Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, ini ada rezeki untuk antum. Dikasih cuma, buka isinya itu 300.000 cuma. Padahal yang tadi Allah ganti langsung di dunia. Dan seandainya kalau Allah nggak ganti dia di dunia, Allah akan simpankan di akhirat. Dan itu yang terbaik. Ketika kita memudahkan urusan orang di dunia, yang lebih utama akan dimudahkan urusan kita di akhirat. Bisa jadi nanti dengan membantu orang di dunia itu, jalan kita untuk menuju surga itu dibentangkan oleh Allah. Jangan remehkan apapun kebaikan tersebut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa man yassara al mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang membebaskan darinya suatu kesulitan, barang siapa yang memudahkan seseorang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia dalam kesulitan atau memudahkan dia dan memudahkan baginya dunia dan akhirat. Ada yang mengatakan yang mandiasar al-mu'sirin disebutkan oleh para ulama, mu'sirin ini orang yang terlilit utang. Kalau ada orang yang minjem sama antum utang, kemudian dia membantu orang yang kesusahan, ada suatu baik dia minjem utang sama antum, kemudian antum berikan, itu pahala yang baik menolong orang. Bahkan nanti akan disebutkan apa yang akan kita dapatkan ketika kita menolong orang tersebut. Apalagi kali ketika jatuh tempo kemudian antum turun waktunya, ya sudah, kalau tidak bisa bayar bulan ini, bulan depan saja. Kalau nggak bisa bulan depan depan berikutnya. Apalagi ada kan saudara-saudara kita yang kredit motor, yang kita itu kadang-kadang bisa nomor, nggak pernah denda. Nggak apa-apa, aku nggak bisa bayar kita ini 2 bulan 3 bulan saya bisa. Tapi nanti bulan berikutnya usaha. Insya Allah kita ada denda. Itu orang seperti itu Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau antum mengatakan kepada dia sudah tahu sampai yang bilang untuk amal saja anak ikhlas dari Allah Jalla, bukan hanya di dunia yang datang oleh Allah, dan itu adalah harta yang bermanfaat yang akan kita bawa di akhirat. Harta yang akan diinfakkan di jalan Allah, harta yang akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada hari kiamat. Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Bahkan masalah aib, saudara anda punya aib, tapi anda sembunyikan aib itu, enggak antum sampaikan, enggak antum bocorkan, enggak antum gibah, enggak antum celah dia, tapi itu aib tersebut antum simpan, kemudian antum nasihati mereka. Atau melihat saudara anda melakukan perbuatan maksiat, kemudian antum datangin dia, kemudian antum pegang tangannya, antum nasihati, maksiat tidak boleh, bertawat kepada Allah Jalla, kemudian kita simpan hal tersebut. Maka Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Satarallahu fi dunya wal akhirah." Maka Allah akan tutup juga aib kita di dunia dan di akhirat. Mungkin selama ini aib atau dosa yang kita lakukan dari perbuatan maksiat, dosa yang kita lakukan dari kemungkaran yang dilakukan oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allah tidak tampakkan hal tersebut. Mungkin karena kita pernah menyimpan aib orang lain. Mungkin karena kita tidak pernah membeberkan aib orang lain, dan itu yang terjadi, jemaah. Dan itu yang kita lihat. Ada orang-orang yang masya Allah tempat curhat, dia tempat untuk mengaku semua masalah dia, masalah keluarganya, dia tidak pernah kabarin kepada orang lain. Orang-orang seperti itu akan dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu di dunia dan di akhirat. Bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dia dibawa bersemi-semi oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian dia ditanya, "Fulan, anta taf'alu kadza wa kadza?" Wahai fulan, engkau melakukan dosa ini, dosa itu. Maka kita tidak bisa berbohong di depan Allah Rabbul Alamin. Kita tidak bisa berdusta di depan Allah Jalla Jalaluhu. Akhirnya laki-laki itu mengatakan, "Iya ya Allah, aku melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu." Sampai ketika dia tidak tahu lagi bagaimana lagi. Bahkan dia menganggap dirinya tidak akan bakalan masuk surga. Saking banyak dosanya, saking banyak dosa yang kita sembunyikan. Tapi apa kata Allah Rabbul Alamin? Sata'tuka wa ghafartuka. Aku tutup dosa tersebut dan aku ampuni dosa tersebut. Kenapa? Karena dahulu dia di dunia tidak mudah membeberkan aib saudaranya. Kalau memang itu sangat tidak mendesak, kalau memang itu sesuatu yang sangat mendesak, baru dia kasih tahu kepada orang lain. Di antaranya yang boleh kita sebutkan itu adalah mujahid. Siapa mujahid? Orang yang telah melakukan perbuatan maksiat. Tadi malam dia bercerita, "Oh tadi malam saya mencuri di rumah ini, rumah ini." Kita lihat kan, harta yang diambil, kebebaran yang diambil. Masih kata nanti sampaikan ke orang lain bahwasanya dia melakukan pencurian. Kalau antum nasihati, kemudian antum ingatkan dia seterusnya, tapi dia tidak menerima hal tersebut. Mujahid itu yang pelan-pelan melakukan perbuatan maksiat. Kita silakan antum sampaikan kepada orang lain dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian juga yang semua dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong seorang hamba ketika seorang hamba itu menolong saudaranya. Dan ini adalah yang menjadi inti. Bukankah kebahagiaan dunia dan akhirat itu ketika Allah menolong kita? Ketika antum ingin bahagia dunia, maka yang antum butuhkan adalah pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah? Allah kasih antum sehat. Allah mau memberikan antum kekuatan, sehingga dengan kesehatan dan kekuatan itu antum bisa bekerja, mencari nafkah. Allah memudahkan semua urusan. Ini adalah pertolongan Allah menjadi. Dan kita akan mendapatkan kehidupan dunia yang bagus, yang baik ketika Allah menolong kita dalam urusan dunia kita. Kita akan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian begitu juga kebahagiaan akhirat. Yang kita perlukan adalah bantuan dari Allah Jalla Jalaluhu. Apa maksudnya? Allah bantuin kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau adalah seorang Nabi, beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah, beliau orang yang paling takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nabi masih minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi masih minta tolong. Dan beliau berdoa mengangkat tangannya mengatakan, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Bantuin aku berdikir. Bantuin aku untuk bersyukur kepada-Mu ya Allah. Bantuin aku untuk memperbaiki amalan soleh ya Allah. Karena aku tidak bisa bersyukur, aku tidak bisa berzikir, aku tidak bisa memiliki amalan-amalan yang soleh kecuali dengan bantuan ya Allah Rabbul Alamin. Maka ketika Allah bantuin kita aman, apapun yang kita butuhkan di dunia ini Allah pasti kasih semuanya. Allah akan berikan yang terbaik kepada kita ya jemaah. Bagaimana caranya? Dengan menolong saudara kita. Baik karena dia kesulitan, susah, ada masalah misalnya,
Bahkan kalau antum di perusahaan misalnya ada datang junior antum misalnya baru masuk dia kemudian dia sama dengan antum, aja nih. Itu bantuin orang masalah dunia cuma Allah akan bantu kita dalam hal tersebut. Apapun yang ingin dibantu, ada orang yang pondok pesantren bantu untuk macam itu bantu. Karena dengan antum membantu dia untuk menyelesaikan hal tersebut, Allah akan bantu. Ada yang terlalu sedikit, mereka akan donasi untuk bangun masjid, kasih apa yang antum miliki. Dan itu adalah harta simpanan antum. Di samping harta simpanan itu adalah memberikan bantuan kepada orang lain, dan Allah Jalla akan memberikan bantuan kepada kita, dan kita harus bergerak. Kemudian yang berikutnya juga yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, engkau akan dapat pahalanya. Engkau akan dapat pahalanya. Maka orang yang paling senang itu di mana dan mendapatkan pahala yang besar ini adalah seorang guru. Kita bangga jadi guru. Karena walaupun kita tidak mendapatkan duit dari ngajar di pondok pesantren, aku mendapat pahala simpanan di sana. 10 orang yang mengajar di majelis taklim, 10 orang yang mengajar ngaji di musola di masjid, dan dia melafalkan apa yang dia mengajarkan. Misalnya Al-Fatihah. Antum ada TPA di sini. Antum ajarkan Al-Fatihah satu persatu. Antum betulin bacaannya. Kemudian dia pakai gunakan untuk sholat. Antum apa dengan ayat-ayat pendek. Dia gunakan untuk sholat. Setiap kali dia sholat, karena dia harus membaca Al-Fatihah, antum dapat pahala. 10 tahun dia melakukan hal tersebut, 10 tahun itu akan mendapat pahala. Nanti dia ajarkan kepada anaknya, dia ajarkan kepada muridnya, dia ajarkan dan muridnya ke muridnya lagi. Itulah yang namanya al-ilmu yuntafa'u bihi, dan itu di antara amalan yang kita akan tinggalkan dan akan pahalanya terus menerus sampai hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salat. Jikalau anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama apa itu? Sedekah jariah. Sedekah jariah. Apa sedekah jariah itu? Yang antum bersedekah, kemudian sedekah antum digunakan dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Bangun masjid. Kalau ada orang bangun masjid itu gak perlu harus banyak, misalnya ada selendang 400.000, walaupun aku gak boleh putar setelah itu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang dia menyumbang 1 jengkal, maka 1 jengkal itu akan dibebaskan dia dari api neraka. Dibebaskan oleh Allah. Maka nanti dia akan memiliki keberkahan, dia akan memiliki pahala yang banyak, dia akan memiliki rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dari panjang harus banyak, 15 tahun. Antum bisa sekali saja nyumbang, silakan. Ada pembangunan masjid untuk misalnya bocor lantai masjid misalnya, apalagi masjid itu akan awal, apalagi masjid itu akan digunakan untuk sholat oleh orang lain atau orang-orang, apalagi di sana ada nanti anak-anak TPA yang membaca Al-Quran, yang dia nyaman duduk di sana, yang dia berzikir di sana mengingat Allah Jalla Jalaluhu, itu pahalanya antum dapat semua. Ya sholat antum dapat pahala sholatnya. Dia duduk berzikir di sana dengan tenang, antum dapat pahala zikirnya. Dia melakukan amalan-amalan soleh di sana. Ada orang majlis taklim, orang guru, antum dapat pahala majlis taklim. Maka jangan pernah meremehkan sedekah jariah. Walaupun tidak kelihatan sekarang, tapi Allah simpankan dan bisa jadi akan menjadi pahala atau akan menjadi keberkahan dari harta kita. Itu yang pertama, sedekah jariah. Silakan juga antum sedekah jariah. Yang pertama, antum sedekah jariah itu sesuatu yang memang awet, bukan hanya sekedar makanan. Kalau makanan kan ketika dimakan oleh orang nanti 2-3 jam dibuang ke WC. Tapi yang ini beda, digunakan untuk ibadah dan yang lainnya. Ada masjid, di sana juga. Kemampuan antum juga tidak perlu banyak
sekali aja bisa membesar. Kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ilmu yuntafa'u bihi, ini dia ilmu yang bermanfaat. Yang kita bisa menasihati orang lain, kemudian dia dapat hidayah, yang kita mengingatkan orang lain, dia mengenal Allah Jalla dan Rasulnya, dan dia gunakan untuk ibadah. Kita dapat pahalanya pula. Jadi sedekah jariyah sama ilmu bermanfaatnya gitu. Karena kalau sedekah jariyah akan membuat fasilitas untuk orang. Dan orang yang memberikan fasilitas kepada orang, pahalanya sama seperti orang yang melakukan atau mengerjakan amalan di dalamnya. Ilmu yang bermanfaat harus seperti itu. Antum ajarkan kepada terutama anak-anak kita ya kan. Bahkan ketika dia masih kecil, ajarkan dia berbagi, ajarkan. Orang-orang yang di lingkungan kita kalau ngajarin orang lain kan agak susah biasanya. Dulu kita nasihati orang lain, kalau lepas nasihatnya susah. Tapi kalau anak kita mau nggak mau harus ikutin bapaknya dia, mau nggak mau harus ikutin suaminya dia, nggak berani dia nolak. Antum ajarkan dia apa ya? Ayo sholat nak, apa ajari apa dia ngaji. Ayo nak, apa ajari nulis, dia nulis. Kita ajari betul-betul kata yang baik, dia betul-betul kata yang baik. Nanti itu akan diwariskan kepada anaknya, dia akan diwariskan kepada cucunya, akan diwariskan kepada seterusnya. Itu pahala terus mengalir. Walaupun kita sudah menjadi tanah, tapi itu akan terus mengalir. Yang akan memberikan kita keberkahan di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan diri. Dan itu memang tujuan kita seorang bapak itu harus menjadikan anaknya soleh. Dan di samping menjadikan anaknya soleh dan soleh, bapaknya juga harus soleh, ibunya juga harus soleh, dan itu menjadi contoh bagi anak-anak kita. Bagaimana caranya? Memberikan dia pendidikan yang bagus. Apalagi sekarang ada pondok pesantren, kita sekolahkan dia di pondok pesantren. Kalau nanti nggak bisa di pondok pesantren, akhirnya ajarkan dia di rumah pendidikan yang bagus, ada dan seterusnya. Maka itu yang terbaik. Maka Nabi semua Alaihi Wasallam mengatakan di sini dari Abu Mas'ud, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, walahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar orang yang mengerjakan amalan tersebut. Kemudian Ma'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ista'adakum billahi fa'iduhu, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Kalau ada orang dikejar sama siapa, kemudian dia lindungi aku demi Allah, maka silakan aku harus lindungi. Jadi kalau ada orang yang membongkar aibnya sama antum, kemudian dia mengatakan tutuplah aib karena Allah, demi Allah tutuplah aib. Dan ini sebagaimana yang kita dapatkan ada pelajaran di bahasa Arab misalnya tentang masalah qadiyah di bahasa Arab. Di Arabia ada cerita bagaimana ada seorang qadi yang sangat pintar untuk menyelesaikan masalah. Yang pada akhirnya ternyata dia menggunakan cara untuk menjebak orang itu supaya dia ngaku. Ada dua orang yang berpikir, ini yang di bahasa Arab, atau ini bisa nyata, tapi kita lebih paham. Ada dua orang yang berpikir, ini satu orang ini memiliki harta, kemudian dia pinjam lagi, dia titipkan kepada pedagang. Dia mengatakan, saya titipkan harta saya kepada engkau. Dan dia menitipkan hartanya itu di bawah pohon, di padang pasir. Saya ingin pergi safar, maka akhirnya si A ini pergi safar. Beberapa waktu dia datang. Dia datang kepada laki-laki tajir pedagang tersebut, kemudian mengatakan, mana harta yang dulu Anda simpan atau Anda titipkan kepada aku? Tajir mengatakan, anak nggak ada, aku simpan. Nggak ada harta yang dititipkan kepada aku. Akhirnya dia pun pergi ke qadi tersebut. Apa katanya? Wahai qadi, aku nitip harta kepada pedagang ini, tapi dia mengatakan dia nggak mengaku bahwa aku nitipkan. Akhirnya qadi itu mengatakan, kemarin ketika engkau menitipkan barang itu atau menitipkan hartamu lagi di mana? Maka dia mengatakan di bawah pohon di padang pasir sana. Di bawah pohon di padang pasir sana. Akhirnya ditanya yang berdagang ini, engkau tahu pohon tersebut? Apa kata pedagang tersebut? Anak nggak pernah tahu ada pohon tersebut.
Ma itu itulah hayati, aku nggak pernah lihat pohon tersebut, nggak ada pohon tersebut. Tapi memang dia berbohong. Akhirnya pohon ini mengatakan kepada yang A, sudah engkau pergi ke pohon sana, cari mungkin ada hartamu di sana, engkau lupa mungkin engkau teringat nanti di sana, atau mungkin hartamu engkau tidur di bawah pohon tersebut. Pergi sana. Akhirnya dia pergilah. Laki-laki yang ada pergi, kemudian yang si pedagang itu tidak dikasihkan pergi oleh pohon tersebut, disuruh diam, jangan sampai kabur dia sampai temannya itu nanti datang. Kemudian apa yang terjadi? Pohon ini pun meninggalkan dia di rumah, menyelesaikan urusan manusia. Tiba-tiba dia datang secara tiba-tiba. Biasanya orang yang bertanya secara spontan, kadang-kadang dia salah jawab. Apa katanya? Gimana teman kamu udah balik? Belum. Udah nyampe nggak dia kira-kira sampai ke pohon tersebut? Apa kata pedagang tersebut? Belum nyampe dia. Pohon itu jauh. Padahal tadi awalnya dia mengatakan nggak ada pohon, nggak pernah lihat. Tapi taktik dari pohon itu seperti itu. Jauh katanya. Jauh. Akhirnya apa kata pedagang tersebut? Yang ada, engkau telah berdusta. Akhirnya dia pun mengaku. Setelah dia mengaku apa kata tajir tersebut, dia mengatakan, demi Allah, aku minta kepada engkau tutuplah air. Akhirnya ditutup airnya oleh tajir tersebut. Itu yang jadi saya. Menutup air seseorang itu Allah kepada apa yang mau kita ini. Ketika ada orang minta tolong kepada kita, kemudian kita tolong, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu. Barang siapa di antara kalian yang ada orang meminta kepada engkau dengan menyebut nama Allah, kasih dia. Dia mengatakan demi Allah, anda lapar, belum ada makan. Orang ada minta makanan, kasih dia. Apapun yang ada pada diri anda. Kalau dia menyebut nama Allah. Kemudian yang berikutnya, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafiruhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Karena memang harus seperti itu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas dengan perbuatan baik. Balas dengan perbuatan baik. Tapi kalau seandainya nggak bisa antum melakukan perbuatan baik kepada dia sesuai dengan apa yang diberikan, ada orang kasihkan antum uang 1 juta misalnya, anda punya kegiatan apa untuk uang 1 juta, dan kita yakin nggak akan bakal bisa kita kasihkan dia 1 juta, kita aja butuh duit kan. Tidak ada yang bisa kita berikan. Beda dengan dia orang lain. Bagaimana apa yang kita lakukan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'inna tajidu wa'duhu lahu." Kalau engkau tak bisa mendapatkan sesuatu yang engkau bisa untuk membalas kebaikannya, maka cukup doakan dia. Dan doa itu juga adalah kebaikan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doakan saudara kita ketika mereka tidak tahu kita lagi doain mereka. Karena di antara amalan yang mustajab atau doa yang mustajab adalah ketika kita mendoakan seseorang yang dia tidak tahu kita mendoakan. Ini juga berlaku bagi suami istri. Maka seorang istri doakan suaminya ketika dia bekerja, ketika suaminya tidak tahu kalau dia didoakan. Dan kita juga seperti itu. Seorang suami doakan anak dan istri kita ketika mereka tidak tahu dia mendoakan mereka. Dan bahkan nanti akan ada malaikat di sisi kepala mereka kemudian mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah doa mereka ya Allah, wala tabis, dan engkau mendapatkan sesuai yang engkau doakan kepada saudaramu. Dan itu adalah kebaikan. Ucapan yang lain, doa kepada Allah dan yang lainnya adalah kebaikan. Maka jemaah yang semoga dalam nanti ada Allah coba pertama. Jadi yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, maka kesimpulannya di sini jemaah semua kebaikan itu adalah sedekah. Ada pahala yang tersimpan dari kebaikan tersebut. Kemudian jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Kemudian jemaah, kalau engkau melakukan atau masak sayur atau masak melebihkan sedikit buahnya kemudian kasih tetangga. Maksudnya di sini berbagi. Apalagi nanti kan momentum ketika puasa kadang-kadang kita masak pecel, ya kalau ada lebih kasih. Kita berbagi. Walaupun nggak semua tetangga kita yang dapat, tapi yang paling dekat pintunya dengan pintu kita. Yang lebih dekat pintunya dengan pintu kita, itu yang kita kasih. Assalamualaikum, ini ada makanan yang sudah dan bahkan memberikan makan orang itu adalah tidak ada lain atau jannah dari sama akan membuat kita masuk ke dalam surga. Kemudian juga yang sama
memberikan keringanan ketika dia berhutang, bahkan antum maafkan, kemudian antum menutup aibnya pula, maka itu di antara sebab Allah akan menolong kita juga. Itu antara sebab Allah benar-benar akan menolong kita. Kemudian menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu kita akan mendapatkan pahala dari itu. Menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Antum misalnya ada orang ayo kita rame dulu majlis taklim, kita mengkaji ini, dia dulu dia paham di majlis taklim apa yang dia dapatkan dari kajian tersebut, dia amalkan. Antum yang ngajak itu dapat pahala. Antum yang ngajak itu dapat pahala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, ya Ali, ayahni Allah bika wajulan wahiyan. Wahai Ali, Allah memberikan hidayah kepada seseorang, tapi melewati perantara engkau yang ngajak dia ngaji, engkau yang ini, masya Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Dan Anda bisa ngaji, bisa belajar agama itu banyak yang nggak belajar Anda, seperti Ustaz Cina yang ngajarin Anda kebaikan, masya Allah sampai sekarang. Bahkan beliau sudah keluarkan sampai selesai kuliah gimana? Pahala itu sangat luar biasa dan akan dibalas oleh Allah wujudnya jelalu dan seterusnya. Kita dapat pahala. Berarti selama Anda menyampaikan kebaikan, beliau dapat pahala. Ada sholat, beliau dapat pahala. Anda membaca Al-Quran, beliau dapat pahala. Dan seterusnya kita ada kebaikan yang luar biasa. Kemudian ada orang yang minta tolong kepada Anda, tolong dia. Ada orang yang meminta kepada Anda yang menyebut nama Allah, bantuin dia. Kemudian kalau Anda kasih dia, kalau ada orang yang berbuat baik kepada Anda, balaslah kebaikan tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Maka tidaklah orang itu berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih dan hanya berterima kasih kepada sesama. Allah Taala bersoal dengan ini yang kita lakukan. Kalau ada satu jaga. Nah, kalau nggak ada kita cukupkan, insya Allah kita akan sambung di depan yang berikutnya. Maka tidak ada pekerjaan kita terus kemudian sehingga kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah dan Rasul. Sehingga lisan kita tidak mudah menjadi orang, tangan kita tidak mudah menampak orang dan seterusnya. Dan semoga Allah Taala senantiasa menjaga kita dan kemudian terus membantu kita untuk mengerjakan kebaikan, kemudian menjaga keluarga kita dan anak-anak kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga yang amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa majlis. Subhanallah.